Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, suki selawase untuk kita semua. Sahabat, pesta demokrasi barusan telah usai pada tanggal 27 November kemarin. Yang namanya pesta pasti ada makan-makannya ya. Ya juga namanya pesta. Tapi ketika pesta demokrasi berbeda. Pesta pernikahan, pesta ulang tahun, dan pesta demokrasi. Sebelum akan melanjutkan tentang pesta demokrasi, mari kita sarapan pagi bubur khas Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah, mensyukuri apa yang diberikan. Sahabat, saya sedang tidak berkeluh kesah, tapi memang inilah fakta kehidupan. Salah satu contoh, pesta pernikahan pasti ada makan-makanannya. Pesta ulang tahun ada kuenya, ada makan-makan, dan happy ria. Nah, ini pesta demokrasi, sahabat. Sampean boleh memilih apapun, beda pilihan, tapi tidak boleh saling adu. Beda pendapat boleh, tapi yang jelas beda pendapatan akan berbeda pula. Ya, pilihan Anda telah menentukan kehidupan Anda 5 tahun ke depan. Pilihan saya pun sama. Yang namanya pesta itu butuh biaya, termasuk pesta demokrasi, butuh modal. Bagi orang pemodalnya tipis, jangan sekali-kali untuk ikut berpesta menjadi kandidat, karena pasti rundak dan tombok. Rundaknya belum tentu akan jadi, meskipun sudah ditentukan oleh Tuhan siapa yang jadi. Apalagi yang punya modalnya tipis dan hutang, kasihan, kalah harus mengembalikan hutang. Jadi jangan ikut-ikutan lah. Lebih baik modalnya sedikit itu untuk usaha lain. Karena kalau orang mengatakan kegagalan adalah kekalahan atau kemenangan yang tertunda, itu omong kosong. Kalau gagal ya gagal. Oke sahabat dan pemirsa, saya akan bercerita tentang pesta demokrasi. Termasuk pada pagi ini, alhamdulillah wedang wis anjuk. Kita sambil bincang sambil makan bubur. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita lanjutkan lagi ya sahabat. Ya, nikmat bisa merasakan sekitar ada di mulut, tapi ketika makan itu sudah melewati tenggorokan, nikmat itu hilang. Demikian pula minuman terasa manis atau tawar hanya di mulut. Ketika minuman itu sudah melewati tenggorokan, tidak terasa. Dan paginya minuman makanan semahal apapun akan berproses di dalam perut, terus menjadi kotoran yang tidak berguna. Kembali ke pesta. Yang namanya pesta ya harus bergembira. Tapi kalau ada pesta kemudian pesta demokrasi Anda kalah, nggak usah marah, nggak usah ngamuk ya, karena kekalahan sangat menyakitkan. Jadi sahabat-sahabat semua, untuk 5 tahun ke depan, kalau ada berminat, tolong dipikir ulang, karena modalnya sangat luar biasa. Mari kita hitung modal itu. Untuk persiapan stiker, banner, itu butuh duit. Kemudian pembelian kaos atau alat peraga yang lain, kaos pun juga butuh duit. Sekali cetak berapa puluh ribu ya. Jadi kalau yang ininya tipis, jangan sekali-kali berharap. Sepandai apapun, secerdas apapun, Anda kalau nggak punya uang pasti kalah. Karena demokrasi sekarang adalah dipilih dengan suara terbanyak. Bapak ngomong apa, duitnya langka sih milih. Dari teh poci gula batu, nopo ke oli tapi duitnya orang metu, sudah berbagi banyak pun pada saat serangan fajar tidak nabur uang, ditinggal oleh konstituen dan massa. Banyak kasus di mana-mana di berbagai daerah. Makanya sahabat-sahabat semua, kalau yang tidak punya modal, jangan sekali-kali mencalonkan diri atau dicalonkan. Tidak akan menang. Saya pernah pesan seseorang yang mengatakan, jangan sekali-kali melawan 3 hal. Hal yang pertama, melawan penguasa pasti gagal. Penguasa dilawan aja wani-wani mesti kalah. Yang kedua, jangan melawan orang kaya. Orang kaya kan modalnya besar, pasti kalah yang melawan. Dan yang terakhir,
jangan melawan perempuan yang cantik, pasti Anda akan tergoda. Oke sahabat, lagi-lagi kita minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, enak teman, panasnya. Ya begitu sahabat, jangan lupa yang namanya pesta pasti berakhir. Tidak ada makan siang gratis. Seseorang yang memberi orang lain upah atau peti pasti akan berharap dan pamrih. Ya, pesan saya, jangan melawan 3 hal ini. Hal pertama, penguasa. Percuma sama melawan penguasa, kalah. Penguasa itu segala-galanya, yang menguasai. Dengan menguasai Anda, maka mereka bisa ngatur. Negeri ini dikuasai oleh penguasa, maka jangan berharap Anda akan melawan penguasa dan menang, kalah. Yang kedua, jangan melawan orang kaya. Nah, orang kaya itu diutake percuma, kalah mesti. Contoh, mereka sudah berbagi dari awal 7 bulan, honorarium korte, korwe, korkel, koordinator kecamatan sudah digaji. Pada saat serangan fajar malam hari kemudian Anda tidak menebar, nah, ini ngolo getik, ngolo jentik istilahnya, ngelamir. Dan yang paling menyakitkan adalah kekalahan. Sakitnya 5 tahun teringat terus. Bahkan mungkin sampai seumur hidup Anda akan merasakan pahitnya kekalahan. Ya, jadi sekali lagi, jangan melawan penguasa. Penguasa dengan berbagai macam sarana dan fasilitas dan strategi, dan percuma dilawan, pasti kalah. Yang lawan pasti kalah, kecuali seluruh rakyat Indonesia rame-rame. Namanya dulu peristiwa 98 pernah terjadi. Kemudian jangan ngelawan yang punya uang. Punya uang dilawan, wah, langkah untung, langkah kalah, langkah menangnya sama mesti kalah. Dan yang terakhir, jangan melawan perempuan cantik, pasti akan tergoda. Itu kodrati manusiawi. Oke sahabat, bagi yang menang saya ucapkan sukses dan selamat. Tapi langkah Anda harus hati-hati. Keberpihakan rakyat harus diutamakan. Jangan untuk kemenangan bagi kroninya, keluarganya, sahabatnya, tapi kemenangan bagi kita semua, kemenangan untuk rakyat Indonesia, kemenangan rakyat di sekitar kita. Begitu sahabat, salam sehat, suki selawase untuk kita semua. Mari berdoa untuk kemakmuran negeri ini, agar rakyat adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.